selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Selain dua kabar utama tadi, kabar pemilu kada sore hari ini juga akan menyajikan sejumlah informasi terbaru dari perhelatan pilkada dan isu politik terkini di tanah air. Bersama saya Prita Zega, segera kita mulai kabar pemilu kada selengkapnya untuk Anda. Kita awali kabar pemilu kada pemirsa. Pasangan calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Susono bersilaturahmi ke kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Jakarta. Dalam kesempatan itu pemirsa, Ridwan Susono menyampaikan komitmennya di bidang pendidikan, kesehatan, dan usaha bagi kaum duafa. Kedatangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono disambut langsung oleh sejumlah pengurus wilayah Muhammadiyah Jakarta. Usai menyapa sejumlah warga, Paslon Ridho kemudian masuk ke dalam kantor PW Muhammadiyah untuk bertemu dan berdiskusi dengan para pengurus wilayah Muhammadiyah Jakarta serta pengurus wilayah Aisyah Jakarta. Usai pertemuan, Ridwan Kamil mengatakan dirinya sangat mendukung visi misi Muhammadiyah untuk mengangkat kaum duafa dari bidang pendidikan, kesehatan, serta ekonomi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi tadi mendapatkan sebuah hikmah ya, para warga Muhammadiyah bisa melihat kita sangat punya komitmen kepada apa-apa yang sedang dikerjakan dan visi misi Muhammadiyah, khususnya mengangkat kaum duafa melalui pendidikan, melalui kesehatan, melalui usaha. Saya kira kalau nanti terpilih, kita bisa bermitra, berpartner, berkolaborasi, membangun Jakarta baru, Jakarta maju bersama Muhammadiyah. Sebelumnya, Ridwan Kamil berkunjung ke posko relawan Rampai Nusantara di Cipinang Indah Raya, Cipinang Muara, Jakarta Timur. Ridwan Kamil menyempatkan diri melihat langsung pelayanan kesehatan bagi masyarakat di posko tersebut. Tak hanya itu, relawan Rampai Nusantara juga membacakan deklarasi dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk menang satu putaran di Pilkada Jakarta mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun melanjutkan safari kampanyenya dengan bertemu warga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dharma membahas mengenai filosofi rumah adat Betawi yang penuh makna akan kehidupan yang beradab. Dharma Pongrekun kembali melanjutkan safari kampanyenya. Kali ini ia bertemu dengan puluhan warga di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dalam pertemuannya, Dharma menyampaikan mengenai filosofi rumah adat Betawi yang kini sudah jarang terlihat di Jakarta. Ia menilai rumah adat Betawi memiliki makna akan kehidupan yang beradab, seperti memiliki bangku besar di halaman rumah yang menandakan warga Betawi adalah orang ramah terhadap siapapun. Selain itu, Dharma juga menyampaikan terkait warga yang harus menularkan adab yang baik terhadap keluarga dan tetangga. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu bagaimana rumah adat rakyat Jakarta yang lama, walaupun sekarang udah jarang kelihatan ya. Itu kan terasnya di depan ya. Masih ada yang ingat gak? Teras rumah Betawi di depan kan? Nah, itu kan balai, ada tempat buat selonjoran, ada kursi, tapi ada pagernya kan. Nah, selonjoran ini apa? Selalu siap untuk menerima banyak orang. Ada singkong. Dalam kampanyenya kali ini, Dharma Pongrekun juga berjanji akan mengembalikan kebanggaan warga Jakarta terhadap budaya Betawi. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menghadiri acara Maulid Nabi dan bertemu dengan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di Otista, Jakarta Timur. Pramono berharap politik identitas yang sempat melukai demokrasi Jakarta dapat ditinggalkan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad di Otista, Jakarta Timur. Pramono disambut meriah saat tiba oleh jemaah majelis taklim setempat. Pramono berharap politik identitas yang sempat melukai demokrasi Jakarta dapat ditinggalkan. Pramono juga ingin pemilihan Gubernur Jakarta diwarnai dengan politik riang gembira. Jadi intinya bahwa saya di dalam Pilgub ini betul-betul nggak ingin politik agama itu digunakan, karena itu udah selesai lah. Apa yang pernah terjadi benar-benar melukai bagi kita semua, sehingga
politiknya riang gembira, anti menggunakan agama, kebudayaan dan sebagainya. Itu komitmen kami ya. Dalam acara ini, Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jidan juga menyampaikan dukungannya untuk pasangan Pramono Anung Rano Karno yang akan berlaga di Pilkada Jakarta November mendatang. Dari Jakarta, Alvin Saputra, Andri Panca, TV One mengabarkan. Teman perjuangan Bung Karno, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari tokoh. Dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024, pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno telah menyampaikan sejumlah solusi untuk mengentaskan pengangguran di Jakarta yang didominasi kelompok usia muda 15 hingga 29 tahun atau Gen Z. Lantas, siapakah yang mampu meraih suara dari Gen Z? Data Badan Pusat Statistik BPS melaporkan per Agustus 2023, tingkat pengangguran terbuka di Jakarta mencapai 6,53% atau 355.000 orang pengangguran. Menjadi penyumbang suara terbanyak di masa pilkada, masing-masing paslon Pilkada Jakarta berjanji akan memberikan insentif menarik bagi generasi Z atau Gen Z. Jika pasangan Ridwan Kamil Suswono akan memberikan dana ketahanan selama 3 bulan bagi Gen Z yang terkena PHK, Dharma Kun akan memperbaiki adab sehingga kemauan untuk bekerja menjadi tinggi. Sementara Pramono Rano juga akan mencanangkan work from anywhere dan membuka konseling selama 24 jam untuk Gen Z yang mau curhat saat di PHK. Pasangan Ridho itu mengidentifikasi paling tidak ada 5 permasalahan yang dihadapi oleh itu. Pertama adalah lapangan kerja, 2 itu buka usaha itu susah, yang ketiga masalah pendidikan yang gak match, yang keempat masalah punya rumah itu susah, yang kelima adalah masalah kesehatan mental. Paling tidak 5. Dan masing-masing itu kita punya programnya. Kartu Aman itu menjangkau kaum milenial dan Gen Z. Ya, jadi kita seperti tadi kalau dibilang hanya membangun perumahan yang vertikal, ya itu kayaknya susah. Susah. Kenapa, Bang? Karena boleh dibilang kaum milenial itu belum tentu mau tinggal di rumah susun. Nah itu pertanyaan saya tadi tuh. Jadi kita harus berintegrasi dengan daerah-daerah penyangga yang mungkin di sana masih murah apartemen. Kesalahannya pendidikan tentunya, bagaimana mereka bisa melanjutkan kuliah. Nah ini yang paling penting. Nah makanya juga kita akan melanjutkan namanya KJMU itu ya untuk mahasiswa berprestasi. Kita berikan juga pendidikan gratis sampai tingkat perguruan. Tidak hanya pendidikan, Bang Ciko kan udah produktif juga. Kan belum selesai. Oh ya. Okay. Ya kan? Nah setelah itu, di dalam pendidikan yang kita bicara bagaimana mereka bisa mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi, di situ kita akan bekerja sama juga berkolaborasi dengan korporasi-korporasi termasuk BUMD. Bagaimana selama kuliah mereka tetap juga magang. Setelah magang selesai kuliah mereka digaranti untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Itu dicarikan oleh Pram Rano itu nanti? Iya dong, kerjasama dengan korporasi-korporasi, dengan BUMD. Lantas, janji manakah yang mampu meraih suara Gen Z dan milenial? Kalau kita bedah ya dari sisi perilaku memilih, Gen Z ini kecenderungan rasionalnya itu rasional egosentris. Jadi tawaran yang paling konkret apa bagi kelompok kami, bagi komunitas kami. Sementara lapis pemilih psikologisnya lebih pada political interest ya, ketertarikan politik. Misalnya ketertarikan fisik, ketertarikan daya komunikasinya, ketertarikan membangun kolaborasinya. Ini yang akan mentreatment mereka untuk jadi pemilih. Sementara di lapis sosiologis itu CPM-nya atau civic voluntary modelnya itu lebih pada hobi. Tim TV One mengabarkan. Kader PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan 3 jatah kursi menteri di jajaran Kabinet Prabowo Gibran. Informasi selengkapnya sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto kurang dari 2 pekan lagi. Namun hingga kini tanggal dan tempat pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum juga diumumkan. Sejumlah politisi PDI Perjuangan mengatakan bahwa pertemuan antara kedua tokoh tersebut tinggal menunggu momentum yang tepat dan di tempat yang memiliki kenangan bagi keduanya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dikabarkan akan segera bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat menemani Megawati ziarah ke makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur. Hasto berharap pertemuan keduanya bisa berlangsung sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Hasto menegaskan saat ini keduanya sedang menunggu momentum yang tepat untuk merealisasikan pertemuan tersebut. Dan komunikasi secara intens sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Senada dengan Hasto, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah juga memastikan momentum pertemuan antara Prabowo dengan Megawati semakin dekat. Ia yakin pertemuan bakal terlaksana sebelum tanggal 20 Oktober. Tak hanya itu, Said Abdullah juga menjelaskan tempat pertemuan Prabowo dan Megawati merupakan tempat yang sakral dan memiliki kenangan bagi keduanya. Tempatnya yang terbaik, percaya saya, tempatnya yang terbaik, tempat yang sakral, dan bagi kedua beliau adalah tempat yang punya memori yang luar biasa. Sehingga Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati bertemunya menurut gua dalam suasana yang santai, penuh kenangan, tempatnya. Tempat batu tulis. Saya tidak tahu. Elit partai dari Partai Gerindra dan PDI Perjuangan dikabarkan tengah menyiapkan tanggal dan lokasi pertemuan untuk keduanya. Tim TV One mengabarkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto tengah menyusun nama-nama di susunan kabinetnya. Beredar kabar jika kader PDI Perjuangan mendapatkan 3 menteri di jajaran kabinet Prabowo Gibran dan masih menunggu restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sejumlah nama mencuat sebagai bakal menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tak hanya berasal dari Koalisi Indonesia Maju, sejumlah nama juga berasal bukan dari partai pendukung Prabowo Gibran. Sebut saja nama kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Kepala Badan Intelijen Negara BIN Budi Gunawan yang selama ini dikenal dekat dengan PDI Perjuangan, hingga nama Bendahara Umum PDI Perjuangan Oli Dondo Kambe. Namun masuknya sejumlah nama tersebut sebagai kandidat menteri dalam kabinet Prabowo Subianto masih menunggu restu dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Menurut politikus PDIP Arya Bima menyebut, saat ini PDI Perjuangan belum mengambil sikap mengenai bergabung atau tidaknya di pemerintahan Prabowo Gibran. Yang punya hak menentukan gabung atau tidak di pemerintahan di Partai PDI Perjuangan itu semua keputusan otoritas Ketua Umum yang punya hak prerogatif untuk menentukan arah pasca pemilu Pileg dan Pilpres. Kemudian juga kecenderungan dari beberapa kali proses pemerintahan sebelumnya itu juga keputusan Kongres Partai. Jadi memang belum ada sikap apakah PDI ada di dalam atau di luar pemerintahan. Sementara itu, politikus Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku secara de facto hubungan antara Gerindra dan PDIP dan Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri terjalin dengan baik. Kerjasama politik antara Gerindra dan PDIP di DPR juga sudah berjalan sangat baik. Persoalan pertanyaan-pertanyaan teknis ya, apakah ada menteri dari PDI Perjuangan, kemudian kapankah pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo? Menurut saya sekarang menjadi kurang relevan lagi. Kenapa? Karena secara de facto yang namanya komunikasi politik
kerjasama politik antara PDI Perjuangan, Pak Prabowo, dengan Gerindra, Pak Prabowo dan Bu Mega sudah berjalan sangat-sangat baik sekali. Ada 3 indikator yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman ya. Yang pertama, komunikasi intensif terkait hal ihwal kerja-kerja di DPR ya, termasuk soal anggaran beberapa waktu belakangan ini, di mana support full diberikan oleh teman-teman PDI Perjuangan kepada agenda-agenda yang akan dilakukan oleh pemerintahan yang mendatang. Yang kedua adalah support full dari Gerindra kepada Mbak Puan Maharani untuk tetap menjadi Ketua DPR RI mengacu kepada Undang-Undang MD3 yang tidak berubah sama sekali. Analis politik Ujang Komarudin menganalisa jika PDI Perjuangan kemungkinan besar akan bergabung di pemerintahan Prabowo Gibran. Tentunya ada sejumlah sinyal yang bisa dianalisa ke arah sana. Bukan lagi kecil, besar, yang memungkinkan PDIP untuk masuk ke kekuasaan atau koalisi Indonesia Maju. Apa faktornya? Kenapa? Besar. Pertama kita lihat terkait dengan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Misalkan di mana Pak Said Abdullah mendukung, bagaimana ketika ada kritik masalah anggaran, ada kok anggarannya siap. Yes, artinya itu udah tanda-tanda yang menyokong adalah PDIP gitu ya. Yang kedua soal pelantikan Mbak Puan, walaupun memang ketentuannya sudah sesuai dengan Undang-Undang MP3 bahwa pemenang pileg gitu ya, Ketua DPR. Tetapi kan sejatinya kalau kita lihat konstruksi politik, ya biasanya yang menang, yang besar, koalisinya kan mengambil, bisa merevisi, tapi kan revisi itu kan redup. Hingga kini PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai pemilik kursi di parlemen yang belum menyatakan sikap berada di barisan pendukung Prabowo Gibran. Lalu akankah PDI Perjuangan bergabung dengan koalisi Prabowo dan menempatkan kader-kadernya di kabinet? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menjelang akhir jabatannya, baliho bertuliskan ucapan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo mulai terpasang di Jalan Adi Sucipto, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Baliho tersebut sengaja dipasang oleh relawan sebagai bentuk apresiasi terhadap Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia. Baliho dengan latar biru muda bertuliskan ucapan terima kasih bergambar Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana terpasang di Jalan Adi Sucipto, Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jokowi mengenakan setelan jas dengan kopiah hitam dan mengenakan selendang emas dengan belasan tanda jasa. Sementara Iriana mengenakan kebaya biru motif bunga dengan selendang merah tersampir di pundaknya. Dalam baliho tersebut bertuliskan terima kasih Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Teruslah menjadi guru bangsa, doa kami selalu. Saat dikonfirmasi, Ketua Umum Kelompok Relawan Alap Jokowi, Muhammad Isnaini membenarkan pihaknya memasang baliho tersebut sejak 1 Oktober lalu. Isnaini mengatakan Jokowi sudah banyak berjasa bagi negara. Itu kan bentuk ucapan terima kasih kepada beliau dan Ibu Negara. Jadi kami merasakan 10 tahun kepemimpinan beliau itu fantastis dan fenomenal. Kita tidak bisa tutup mata bagaimana kecintaan rakyat terhadap Pak Jokowi. Ketika beliau turun ke bawah, masyarakat begitu tumpah ruah mengalulukan beliau. Bagi relawan Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tetaplah sosok teladan yang telah mengharumkan nama bangsa. Meski ada beberapa pihak tidak puas dengan kinerjanya selama memimpin Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One mengabarkan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo memaparkan sejumlah fakta di balik program makan bergizi gratis. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, memaparkan sejumlah fakta di balik program makan bergizi gratis yang akan dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto. Hashim meyakini program makan bergizi gratis yang membutuhkan anggaran 450 triliun rupiah akan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Salah satu cita-cita Pak Prabowo, obsesi Pak Prabowo ada untuk berikan makanan gratis untuk semua anak-anak di Indonesia dan ditambah nanti ibu-ibu yang sedang hamil di Indonesia. Itu terdiri dari 82 juta lebih jiwa orang Indonesia. Dan di sini saya lihat memang termasuk dan tercermin dalam salah satu cita ya, dari termasuk Asta Cita. Terus ada juga yang saya terlibat, Mas Anin, saya memang dari dulu saya terlibat dengan konsep makanan gratis. Saya juga bersaksi bahwa ide makanan gratis ini bukan ide baru, ya. Ini bukan dari langit, ya, untuk kampanye, ya, dan kampanye 2024. Ide untuk makanan gratis lahir tahun 2006, bulan Juli 2006. Waktu saya dipanggil Pak Prabowo ke kantornya, dia bicara mengenai stunting. Saya waktu itu saya tidak tahu stunting. Saya orang buta waktu itu. Saya tidak tahu apa itu stunting. Dan saya diajarkan oleh Pak Prabowo mengenai stunting. Data dari Kementerian Kesehatan. Ini 2006 ya. Di situ ada data yang sangat-sangat mengerikan. Sangat bikin Prabowo cemas. Di situ ada data 30% anak-anak di Indonesia di bawah umur 5 tahun menderita kondisi stunting. 30%. Nah, dia bilang ke saya, kalau ini berlanjut, berarti anak-anak 5 balita, 15 tahun masuk angkatan kerja, Mas Anin, ya, mereka nanti 30% stunting dengan IQ 70. Itu definisi stunting, 70-72. Nah, di sini saya meluruskan, ada masih sebagian masyarakat merasa bahwa ini makan siang gratis. Ini bukan makan siang gratis. Ini makanan gratis 2 kali sehari, ya. Pagi dan siang. Pagi dan siang. Kenapa? Ini ada data lagi dari pemerintah kita, Kemkes. Waktu itu saya hampir nggak mau percaya. Menurut Kemkes dan Menteri PMK, Pak Muhajir, sudah ada survei terhadap kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Ternyata 41% anak-anak sekolah di Indonesia masuk sekolah tiap hari, lapar. Mereka lapar kenapa? Karena orang tuanya tidak mampu untuk menyediakan makan siang. Sarapan pagi. Mereka masuk sekolah, lapar, perut kosong. Kita sekarang bisa mengerti, Mas Anin, kenapa ranking kita akan hal pendidikan sangat buruk. Sampai sekarang sangat buruk. 41% dari anak Indonesia itu 18 juta anak masuk sekolah lapar tiap hari. Karena ada data dari pemerintah, anak sekolah di Indonesia terdiri dari 48 juta anak. 44 juta anak sekolah, 4 juta pesantren, santri. 48 juta. Nah, juga ada indikasi bahwa kalau 41% anak sekolah masuk lapar, adik-adiknya yang tinggal di rumah juga lapar. Dan Prabowo dengan ini semakin dia bertekad, dia harus presiden yang harus isi perut semua anak-anak di Indonesia, termasuk anak-anak di rumah yang belum masuk sekolah. Berarti kita harus sediakan makanan untuk 78 juta anak 2 kali sehari, dan ibu-ibu yang sedang hamil. Kenapa ibu-ibu sedang hamil? Ini program baru. Tadinya Pak Prabowo mau kasih anak sekolah
kemudian ditambah anak di rumah berat sekolah, tapi kemudian ditambah ibu-ibu yang di rumah. Kenapa? Karena ada data dan masukan dari profesor-profesor bahwa setiap tahun banyak anak-anak lahir cacat karena ibu mereka kurang gizi. So berarti anak-anak sekolah kurang gizi, adik-adik yang tinggal di rumah kurang gizi, ibu-ibu mereka juga kurang gizi. Dan yang lahir 50.000. Itu minim, itu yang tercatat. Pak Prabowo kaget, saya kaget. 50.000 ibu lahir, 50.000 anak lahir setiap tahun 50.000 cacat. Cacat mental, cacat ini, cacat otak dan sebagainya. Dan diduga oleh para pakar karena kurang gizi. Sebab kita rencanakan, Bapak Ibu semuanya, pada nanti steady state kita sudah tahun pertama tidak mungkin dong kita coba kan mungkin tahun ketiga, tahun keempat seluruh 82 juta akan dapat makan gratis 2 kali sehari. Ini menyangkut nanti perlu dana 450 triliun rupiah. 450 triliun itu disuntik ke ekonomi Indonesia. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa di Kabar Pemilu Kada. Cak Arlan, calon wali kota Prabu Muli, Sumatera Selatan menarik perhatian saat berkampanye. Calon wali kota yang diusung Partai Gerindra tersebut tanpa ragu memamerkan 4 orang istrinya ketika berkampanye di depan warga yang hadir. Potongan video yang memperlihatkan salah seorang calon wali kota Prabu Muli atas nama Cak Arlan sedang memamerkan dan memperkenalkan istrinya pada saat kampanye viral di media sosial. Dalam video tersebut, dengan bangga Cak Arlan memperkenalkan keempat istrinya kepada masyarakat dan pendukungnya di atas panggung saat sedang berkampanye di Sungai Medang, Kota Prabu Muli. Menurut Cak Arlan, kehadiran keempat istrinya akan membantunya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan jika terpilih menjadi wali kota. Meski memiliki 4 orang istri, namun Cak Arlan mengaku bertanggung jawab dunia akhirat terhadap mereka. Ini yang cacat munafik. Kalau Cak bertanggung jawab dunia dan akhirat. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, maksud Cak jangan mudah digoreng uang. Ibu-ibu lemak pula. Kalau nak minta baju gamis, minta yang nomor 1. Nak minta tas, minta yang nomor 2. Nak sepatu, minta yang nomor 3. Apa lagi? Minta yang nomor 4. Berpasangan dengan Franky Nasril dan diusung Partai Gerindra, Cak Arlan optimis akan mampu memenangkan Pilkada Kota Prabu Muli. Di usianya yang ke-49 tahun, Cak Arlan saat ini tercatat tengah menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Sakyakirti, Palembang tahun 2023-2024. Sebagai seorang pengusaha, Cak Arlan juga aktif di organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa belusukan ke pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya itu, Khofifah mengajak para pedagang pasar untuk mulai memanfaatkan teknologi digital agar bisa bersaing di era digital. Kedatangan Khofifah di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur langsung disambut oleh sejumlah pedagang dan pengunjung. Usai menyelami dan berfoto bersama warga, Khofifah berkeliling pasar untuk menyapa para pedagang sekaligus membeli sejumlah barang. Calon Gubernur Jawa Timur petahana itu juga mendengarkan sejumlah keluhan dari para pedagang. Menurutnya, keluhan saat ini bukan soal harga, namun kebanyakan pedagang mengeluhkan persaingan dengan para pedagang yang memanfaatkan aplikasi online.
Sejumlah pedagang mengeluh omset mereka berkurang karena para pembeli beralih berbelanja online. Menanggapi hal itu, Khofifah mengajak agar pedagang harus mulai beradaptasi memanfaatkan teknologi digital untuk membantu transaksi jual beli mereka. Sebagian besar dari mereka menyampaikan mereka hari ini harus bersaing dengan proses yang sudah digital online. Jadi proses penjualan secara online, setuju tidak setuju itu sudah harus ditransformasikan kepada pedagang yang di pasar tradisional gitu, sehingga mereka bisa melayani pembeli yang langsung maupun pembeli yang belanja online. Khofifah berjanji akan segera mentransformasikan sistem online ke pedagang pasar tradisional, sehingga para pedagang juga bisa melayani pembeli secara online. Khofifah juga berpesan kepada para pengelola pasar untuk menjaga kebersihan pasar sehingga pembeli merasa nyaman berbelanja di pasar tradisional. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution menghadiri acara kampanye sekaligus deklarasi dukungan dari relawan yang digelar di Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Bobi Nasution juga sempat berkesempatan untuk mendengarkan secara langsung silsilah marga Nasution yang disampaikan oleh ketua adat setempat. Dari 14 marga, ini penting Bobi tahu ini, 14 marga. Ratusan warga, kader dan simpatisan Partai Nasdem dan Partai Gerindra Kabupaten Toba serta relawan Toba menghadiri deklarasi pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara Bobi Nasution. Kegiatan ini digelar di lokasi lapangan Rajabona, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Selain dihadiri kader dan simpatisan, turut hadir pasangan calon Bupati Kabupaten Toba, Effendi Marfi nomor urut 3. Setibanya di lokasi acara, Bobi Nasution kemudian langsung disematkan pakaian adat Batak Toba atau yang lebih dikenal dengan ulos Batak. Bobi Nasution juga berkesempatan untuk mendengarkan secara langsung silsilah marga Nasution yang disampaikan oleh ketua adat setempat. Disebutkan, sebagai keturunan Sibagot Nipohan, Bobi Nasution dipastikan akan mendapat dukungan penuh masyarakat di Kota Balige yang mayoritas masih sedarah dengan Bobi yang bermarga Nasution. Sementara itu, calon Bupati Effendi Napitupulu menyebutkan akan memperjuangkan dan berkomitmen memenangkan Bobi Surya melalui dukungan Partai Nasdem beserta kadernya. Effendi mengatakan relawan dari Partai Nasdem tidak hanya memenangkan Bobi Nasution sebagai Gubernur Sumut, tetapi akan memenangkan dirinya dan wakil yang ikut berkompetisi menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba periode 2024 hingga 2029. Kami minta kesediaan dari pasangan. Harapan kita, pilihlah pemimpin yang memang kita bisa ajak duduk bersama, berdiskusi, dan mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan Toba ke arah yang lebih baik. Kita pemilihan Gubernur Sumatera Utara, kita pilihlah pemimpin kita yang memang kita bisa dekat, kita bisa diskusi, dan menyampaikan seluruh saran pendapat dari seluruh daerah yang ada di Sumatera Utara. Sementara itu, Bobi Nasution saat dikonfirmasi usai pelaksanaan acara secara singkat menyebutkan akan lebih memperhatikan Kabupaten Toba ke depannya karena menurutnya Kabupaten Toba sangat penting dan memiliki potensi yang sangat besar. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan memecat kader partai yang terbukti tidak mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Hal tersebut dinyatakan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat Rakerdasus Dewan Pimpinan Daerah PDIP Sumatera Utara. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara menggelar rapat kerja daerah khusus bersama seluruh calon kepala daerah dan pengurus PDIP se-Sumatera Utara di Kota Medan, Sumatera Utara. Rakerdasus DPD PDI Perjuangan ini langsung dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto.
Terlihat juga calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara usungan PDI Perjuangan, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Menurut Hasto, PDIP akan mengambil tindakan tegas kepada para kader partai yang tidak mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Hari ini masih ada DPC yang bahkan dia ketua sendiri tapi tidak mendukung Edi Rahmayadi. Kalau seperti itu akan kita pecah. Ya, partai akan memberikan sanksi pemecatan bagi mereka yang tidak berdisiplin. Ini adalah momentum terakhir. Jadi setelah Rakerda ini semua harus tegak lurus, harus satu nafas untuk memenangkan pasangan Pak Edi Rahmayadi dan juga Pak Hasan Basri. Apalagi kemarin beliau berdua juga sudah bertemu dengan Ibu Ketua Umum. Hasto mengatakan bahwa Edi Rahmayadi memiliki jiwa prajurit sejati dan jiwa kesatria ini berani melawan ketidakadilan yang juga sudah teruji dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Sitomorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya sesaat lagi. Kembali bersama kami pemirsa, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep berkunjung ke Karimun, Kepulauan Riau. Putra bungsu Presiden Jokowi ini ikut berkampanye untuk mendukung salah satu paslon yang akan berlaga di Pilkada mendatang. Kedatangan Kaisang Pangarep ke Karimun, Kepulauan Riau disambut meriah dengan tradisi kopang, barongsai, reok, hingga tari fak-fak dari Maumere. Kedatangan Kaisang bertujuan silaturahmi dan mengkampanyekan pasangan calon gubernur Kepulauan Riau nomor urut 2, Muhammad Rudi dan Aunur Rafiq. Acara berlangsung di halaman rumah Cawagup Kepri, Aunur Rafiq. Di hadapan ratusan warga, Kaisang mengajak untuk memilih pasangan nomor urut 2 sebagai gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau pada pilkada mendatang. Dan sekali lagi juga kampanye buat Pak Rafiq. Saya berharap kita berdua bisa menang di pilkada Kepri dan bisa menjadi pemimpin selanjutnya. Yang pasti tadi aspirasi dari masyarakat saya minta tolong sekali untuk bisa dikabulkan oleh Pak Rafiq. Sementara Cawagup Aunur Rafiq menyampaikan terima kasih kepada Kaisang telah menyempatkan hadir ke Karimun. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Jupri, TV One mengabarkan. Bawaslu Kota Sungai Penuh, Jambi menemukan 2 kasus dugaan ketidaknetralan ASN di Pilkada serentak mendatang. Kepala Dinas salah satu instansi berfoto dengan menggunakan simbol dukungan kepada salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November mendatang, berdasarkan laporan dari masyarakat, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan 2 kasus dugaan ketidaknetralan ASN. Kasus yang dilaporkan masyarakat yaitu seorang kepala dinas berfoto dengan menggunakan simbol dukungan kepada salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh. Selain itu, Bawaslu juga melakukan penelusuran dan pemeriksaan terkait ASN yang berfoto menggunakan tibon dukungan kepada salah satu pasangan calon. Koordinat Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa P3S Bawaslu Kota Sungai Penuh, Iin Rudiansyah mengatakan, berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh telah memanggil dan melakukan pemeriksaan kepada seorang kepala dinas dan ASN yang berfoto menggunakan tibon dukungan kepada salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Saat ini kami lagi menangani ada 2 kasus ya, pelanggaran, dugaan pelanggaran. Yang pertama, kami mendapatkan dalam bentuk informasi awal dan hal itu kami lakukan dalam bentuk penelusuran atas informasi awal tersebut, yaitu berkaitan dengan netralitas ASN yang memposting dalam bentuk poster atau tibon salah satu paslon. Yang kedua, kami sudah menerima laporan beberapa hari yang lewat berkaitan dengan netralitas ASN juga salah satu pejabat di
Kota Sepuno. Sementara Bawaslu juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika menemukan ASN yang melakukan pelanggaran dalam tahapan pilkada. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Pemilu Kada sore hari ini. Sesaat lagi Anda juga akan menyaksikan Kabar Petang. Saya Prita Zega, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.